Silakan diaktifkan kameranya supaya bisa miss absen untuk pertemuan kita hari ini. Baik anak-anak, silahkan diaktifkan kameranya. Jadi untuk anak-anak yang tidak dapat mengaktifkan kameranya, silahkan konfirmasi ke Miss terlebih dahulu. Nah, Miss di sini minta maaf karena untuk kameranya hari ini ada kendala, jadi belum bisa Miss aktifkan. Jadi anak-anak silahkan diaktifkan. Di sini baru ada satu siswa yang konfirmasi terkait dengan kendala kameranya. Baru ada Abigail. Steven, Brandon, Monica, dan Aileen silahkan diaktifkan kameranya, nak. Aileen, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Aileen bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Aileen, silahkan diaktifkan kameranya. Baik, Aileen sudah konfirmasi ya. Di sini baru ada Aileen, Brandon, dan juga Abigail. Steven, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Christian, silahkan diaktifkan kameranya juga, supaya bisa miss absen untuk pertemuan kita hari ini. Baik, jadi sudah semua mengaktifkan kamera ya. Jadi hari ini ada 12 siswa yang hadir untuk pertemuan pembelajaran fisika hari ini. Nah, anak-anak sudah semuanya siap belajar fisika hari ini? Sudah semuanya membawa buku LKS hari ini. Jadi silahkan buka buku LKS kalian. Jadi untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi bab selanjutnya, yaitu bab lapisan bumi. Kalian bisa buka buku halaman 127, buku LKS semester 2, halaman 127, terkait dengan lapisan bumi. Anak-anak, selama pembelajaran fisika hari ini, silakan diaktifkan kameranya. Steven, silakan diaktifkan kameranya, nak. Dewika, silahkan diaktifkan kameranya.
J is body. Silahkan diaktifkan kameranya, Nak. J, bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Baik. Nah, sudah semuanya membuka halaman 127? Sudah. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai lapisan bumi ya. Nah, jadi nanti di akhir pembelajaran Miss akan memberikan kalian latihan soal berupa pilihan ganda 10 soal. Jadi silahkan diperhatikan penjelasan dari Miss dengan baik. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, silahkan ditanyakan ke Miss. Supaya nanti kalian bisa menjawab soal yang Miss berikan dengan baik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai lapisan bumi. Apakah sudah semuanya dapat melihat slide yang Miss tayangkan hari ini, anak-anak? Baik, jika sudah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai lapisan bumi ya. Jadi untuk lapisan bumi, ini ada di buku LKS halaman 127. Nah, untuk indikator pembelajaran kita pada bab ini ada 6 ya. Yang pertama ada menjelaskan karakteristik atmosfer, kemudian karakteristik litosfer, selanjutnya karakteristik hidrosfer, kemudian ada teori lempeng bumi, kemudian menjelaskan karakteristik gempa bumi, dan menjelaskan karakteristik gunung api. Nah, untuk masing-masing indikator di sini, jadi satu bab ini akan Miss bagi menjadi 3 pertemuan ya. Jadi 2 pertemuan termasuk hari ini akan Miss gunakan untuk latihan soal dan pembahasan materi. Dan untuk pertemuan yang ketiga itu akan Miss gunakan untuk ulangan harian. Jadi Miss harap kalian bisa memanfaatkan waktu pertemuan kita dengan baik dan jika ada materi yang kurang jelas langsung ditanyakan ke Miss. Jadi langsung saja itu tadi indikator pembelajaran kita pada bab lapisan bumi. Kita masuk ke peta konsep. Jadi dalam lapisan bumi, pada bab lapisan bumi kita akan mempelajari 3 hal. 3 hal yaitu atmosfer, kemudian ada litosfer dan hidrosfer. Jadi lapisan bumi ini dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Miss akan menjelaskan mengenai atmosfer dan juga litosfer. Di mana lapisan atmosfer itu dapat dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah troposfer yang paling dekat dengan bumi. Selanjutnya ada stratosfer, kemudian ada mesosfer, kemudian ada termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas antara luar angkasa dengan lapisan atmosfer. Baik, silahkan Monica. Miss lanjutkan ya, Nak. Jadi itu tadi untuk lapisan atmosfer. Nah, untuk lapisan litosfer, jadi lapisan litosfer itu adalah lapisan batuan atau lapisan yang berbentuk padatan yang mengelilingi bumi. Untuk lapisan litosfer itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya lagi akan Miss jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi Miss langsung saja ke lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer. Atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang berarti uap. Kemudian spaira itu artinya lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, untuk komponen penyusun atmosfer itu sendiri tersusun atas 3 jenis zat. Jadi sebelumnya sudah Miss jelaskan bahwa zat itu ada 3 wujudnya. Ada wujud gas, ada wujud padat, dan ada wujud cair. Nah, untuk penyusun komponen atmosfer, di sini disusun oleh zat dengan 3 wujud tadi. Ada yang berwujud gas, berupa nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, hidrogen, dan xenon. Itu adalah gas penyusun atmosfer, di mana nitrogen itu merupakan komponen gas penyusun terbesar atmosfer dengan volume 78,08% di atmosfer komposisinya. Selanjutnya untuk zat yang berwujud cair yaitu air. Jadi air ini bentuknya titik-titik air berupa embun. Jadi itu adalah
zat cair penyusun atmosfer. Selain itu ada juga zat padat yang juga ikut menyusun atmosfer, di mana zat padat tersebut berbentuk partikel debu. Jadi itu tadi 3 wujud zat yang menyusun lapisan atmosfer bumi. Nah selanjutnya, lapisan atmosfer itu ada 5 ya, sudah Miss jelaskan sebelumnya. Ada troposfer, kemudian ada stratosfer, ada mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, masing-masing lapisan ini mempunyai ketinggian dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Miss akan mulai dari lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, yaitu lapisan troposfer. Jadi kelima lapisan ini termasuk lapisan atmosfer, di mana tiap lapisan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Miss mulai dari lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini paling dekat dengan bumi. Lapisan ini dapat kita temukan dari ketinggian 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan yang berada di atas lapisan troposfer. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian 12 sampai 50 km jika diukur dari permukaan bumi. Nah, untuk lapisan troposfer ini fungsinya sebagai tempat terjadinya segala peristiwa cuaca dan iklim. Jadi hujan, kemudian ada awan, dan juga pelangi itu terbentuk di lapisan troposfer. Jadi kalian ingat, lapisan troposfer merupakan tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Baik itu hujan, pembentukan awan, maupun pelangi itu sudah ada di troposfer. Nah, untuk lapisan yang di bagian atasnya, yaitu lapisan stratosfer, itu berfungsi sebagai tempat terbangnya pesawat serta terdapat lapisan ozon yang dapat menangkal sinar UV. Jadi pada lapisan stratosfer ini, fungsinya sebagai tempat terdapatnya lapisan ozon. Jadi lapisan ozon ini berfungsi menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya bagi manusia. Nah, itu tadi fungsi dari lapisan stratosfer. Lapisan selanjutnya adalah lapisan yang berada di atas stratosfer, yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini fungsinya untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Jadi jika ada meteor yang jatuh ke bumi, maka meteor tersebut akan habis terkikis di lapisan mesosfer. Nah, untuk lapisan mesosfer ini terdapat pada ketinggian 50-85 km dari permukaan bumi. Jadi itu tadi lapisan mesosfer. Lalu selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini berada di atas lapisan mesosfer. Lapisan ini berada di ketinggian 85 sampai 500 km jika diukur dari permukaan bumi. Nah, lapisan termosfer ini memiliki lapisan ionosfer. Jadi lapisan termosfer juga dapat kita sebut sebagai lapisan ionosfer. Karena pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel gas menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif. Nah, lapisan termosfer ini fungsinya sebagai penyebaran gelombang radio. Jadi gelombang radio yang biasa kita dengarkan itu disebarkan di lapisan termosfer. Selanjutnya adalah lapisan yang paling luar, yaitu eksosfer. Lapisan ini fungsinya sebagai batas antara luar angkasa dengan bumi. Jadi lapisan eksosfer ini terdapat di ketinggian lebih dari 500 km jika diukur dari permukaan bumi. Jadi itu tadi lapisan-lapisan atmosfer yang mengelilingi bumi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan lapisan atmosfer? Bagaimana? Apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan lapisan atmosfer? Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, dapat kalian baca mengenai fungsi-fungsi dan juga ciri khas dari masing-masing lapisan tadi pada buku LKS kalian.
Apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan lapisan atmosfer? Baik, jika tidak ada akan Miss lanjutkan ya. Jadi Miss akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu perubahan suhu di masing-masing lapisan. Jadi jika kalian perhatikan di sini, masing-masing lapisan atmosfer itu mempunyai karakteristik dan juga fungsi yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan karakteristik dan fungsinya, maka perubahan suhu dari masing-masing lapisan juga akan berbeda-beda. Nah, untuk memahami perubahan suhunya, kalian perhatikan grafik yang Miss tayangkan di slide berikut. Nah, grafiknya kalian perhatikan di sini. Untuk cara membaca grafiknya, sumbu Y yang ke atas ini menyatakan ketinggian lapisan. Jadi yang sumbu ke atas menyatakan ketinggian lapisan, kemudian sumbu X yang menyamping. Sumbu X ini menyatakan perubahan suhunya. Jadi kalian perhatikan, semakin ke kanan perubahan suhunya, maka semakin meningkat suhu pada lapisan tersebut. Untuk sumbu Y, semakin ke atas grafiknya, maka semakin tinggi lapisan tersebut dari permukaan bumi. Jadi sebaliknya, semakin ke bawah lapisan tersebut, maka semakin rendah ketinggian lapisan tersebut dari permukaan bumi. Nah, untuk cara membaca grafiknya, kalian perhatikan, tadi Miss sudah jelaskan, kita mulai dari lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi, di mana ketinggiannya dari 0 sampai 12 km. Nah, di sini kalian perhatikan garis yang dibentuk oleh grafik. Di sini garis yang berwarna hitam. Nah, kalian perhatikan untuk lapisan troposfer ini dari sini sampai sini ya, dari 0 sampai 10 sini. Ini yang kalian perhatikan untuk lapisan troposfer. Jadi kalian perhatikan dari 0 km sampai 10 km di sini, perubahan suhunya bergerak ke kiri. Jadi dari 0 sampai 10, perubahan suhunya bergerak ke kiri. Sehingga dapat kita pastikan bahwa lapisan troposfer ini semakin tinggi dia, lapisan troposfer ini semakin rendah suhunya. Jadi semakin tinggi dari permukaan bumi, maka semakin dingin suhu dari troposfer tersebut. Nah, selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini berada di atas lapisan troposfer. Kalian perhatikan untuk lapisan stratosfer itu dimulai dari 10 km sampai di 60 km. Di sini. Nah, untuk lapisan stratosfer, kalian perhatikan grafiknya bergerak ke kanan. Jadi perubahan suhunya ke kanan. Jadi semakin tinggi lapisan stratosfer, maka kenaikan suhunya semakin tinggi. Jadi perubahan suhunya semakin meningkat. Hal ini terjadi karena lapisan stratosfer ini fungsinya untuk menyerap radiasi sinar UV. Jadi semakin tinggi dia, maka semakin panas suhu dari lapisan stratosfer tersebut. Jadi itu tadi perubahan suhu dan ketinggian dari stratosfer. Selanjutnya kita beralih ke lapisan mesosfer. Lapisan ini berada di atas lapisan stratosfer. Kita amati dari 60 km sampai di 85 km. Kalian perhatikan untuk lapisan mesosfer, garis berwarna hitamnya bergerak ke kiri. Sehingga di sini dapat kita pastikan bahwa semakin tinggi lapisan mesosfer, maka semakin rendah perubahan suhunya. Jadi semakin rendah suhu lapisan tersebut. Jadi semakin tinggi lapisan mesosfer, semakin dingin keadaan dari lapisan tersebut. Jadi itu tadi perubahan suhu dan ketinggian lapisan mesosfer. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Untuk lapisan termosfer, kalian perhatikan di 85 km sampai 300 km. Nah, untuk lapisan termosfer ini, kalian perhatikan garis berwarna hitam ini bergerak ke kanan. Jadi, kita dapat memastikan bahwa semakin tinggi lapisan termosfer, maka semakin besar suhu dari lapisan tersebut. Sehingga semakin panas lapisan tersebut jika ketinggiannya semakin mendekati dengan matahari.
Jadi itu tadi hubungan antara perubahan suhu dan juga lapisan atmosfer. Nah, sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan hubungan perubahan suhu dan ketinggian masing-masing lapisan? Bagaimana? Apakah ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada akan Miss lanjutkan ya. Nanti untuk 10 soal yang disebutkan tadi akan keluar soal yang membahas tentang suhu ini. Jadi Miss harap kalian bisa menjawab soal nanti dengan baik karena sudah Miss jelaskan. Untuk slide selanjutnya adalah ringkasan dari karakteristik masing-masing lapisan atmosfer. Jadi tadi sudah Miss jelaskan. Nah, ringkasan dari penjelasan Miss tadi sudah Miss sediakan di PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint-nya bisa kalian download di Moodle. Di sana sudah Miss sediakan di file lapisan bumi. Jadi tadi ini sudah ringkasannya dan sudah Miss jelaskan. Jadi kita langsung ke kerusakan lapisan ozon. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, lapisan ozon ini terdapat di lapisan stratosfer. Nah, lapisan ozon ini fungsinya untuk menyerap radiasi sinar UV. Lapisan ozon itu mempunyai rumus kimia O3. Jadi dia terdiri dari 3 atom oksigen. Jadi dalam satu molekul terdiri dari 3 atom oksigen. Nah, kalian perhatikan di sini, lapisan ozon itu berperan penting dalam menyerap radiasi sinar UV. Nah, radiasi sinar UV ini dihasilkan oleh matahari. Jika dalam jumlah banyak, sinar UV ini dapat berdampak negatif bagi kulit kita. Jadi kalau kita menerima radiasi sinar UV dalam jumlah yang banyak, itu dapat mengakibatkan kerusakan kulit hingga kanker kulit. Maka untuk mencegah hal tersebut, lapisan ozon menyerap radiasi sinar UV yang berasal dari matahari menuju ke bumi. Nah, itu tadi fungsi dari lapisan ozon. Namun sayangnya, seiring dengan perkembangan teknologi di sekitar kita seperti lemari es, itu menghasilkan molekul CFC. Jadi molekul CFC ini adalah klorin fluorokarbon. Itu adalah molekul yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi jika molekul CFC yang dihasilkan lemari es tadi terkena radiasi sinar UV, maka atom klorin dari molekul tersebut akan terlepas. Nah, atom klorin ini akan berikatan dengan lapisan ozon tadi. Jadi nanti atom klorin akan mengikat salah satu atom oksigen dari ozon. Nah, gabungan antara klorin dengan oksigen ini tidak dapat menyerap radiasi matahari, sehingga lapisan ozon akan berlubang dan sinar UV dapat dengan mudah masuk ke bumi dan mengakibatkan dampak negatif bagi makhluk hidup di bumi. Jadi itu tadi dampak negatif dari molekul CFC yang dihasilkan oleh lemari es dalam kerusakan lapisan ozon. Jadi itu tadi manfaat lapisan ozon dan kerusakannya. Selanjutnya Miss akan membahas mengenai struktur bumi. Tadi kita sudah membahas mengenai lapisan atmosfer, sekarang kita akan membahas mengenai struktur bumi, lapisan litosfer. Nah, bumi yang kita tempat ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Kalian perhatikan bagian yang paling dalam, ini adalah inti bumi bagian dalam. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah inti bumi luar. Kemudian di bagian luarnya ada selimut bumi. Kemudian yang paling luar ada kerak bumi. Kerak bumi ini adalah permukaan bumi tempat kita tinggal. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya akan Miss jelaskan di slide berikutnya. Jadi untuk karakteristik masing-masing lapisan tadi, jadi keempat lapisan ini mempunyai karakteristik dan juga manfaat yang berbeda-beda.
Nah, untuk karakteristiknya dapat kalian perhatikan pada slide yang ditayangkan hari ini. Jadi yang pertama ada inti bumi. Inti bumi merupakan inti atau lapisan yang paling dalam dari bumi. Lapisan ini tersusun dari besi. Jadi 90% dari inti bumi tersusun dari komponen besi. Dan 8%-nya berasal dari nikel. Nah, inti bumi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada dua jenisnya. Ada inti bumi luar dan juga ada inti bumi bagian dalam. Nah, untuk inti bumi yang bagian luar itu berwujud cair dengan ketebalan mencapai 2160 km, di mana suhu inti luar itu besarnya 2200 derajat Celcius. Sedangkan inti bumi bagian dalam itu berwujud lebih padat dengan ketebalan 1320 km, di mana untuk inti bumi bagian dalam itu suhunya lebih tinggi dibandingkan inti bumi bagian luar. Untuk inti bumi bagian dalam suhunya 4500 derajat Celcius. Jadi itu tadi inti bumi penyusun lapisan litosfer bumi. Lalu lapisan selanjutnya adalah mantel bumi. Mantel bumi ini berada di lapisan atas dari inti bumi. Nah, untuk mantel bumi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah litosfer, kemudian bagian yang kedua adalah astenosfer, dan yang ketiga adalah mesosfer. Masing-masing bagian ini mempunyai karakteristik dan juga komponen penyusun yang berbeda-beda. Jadi, mulai dari lapisan litosfer. Lapisan litosfer ini merupakan lapisan yang paling luar dari mantel bumi. Lapisan ini didominasi oleh material yang bersifat keras dan padat. Bersifat keras dan padat. Nah, untuk lapisan litosfer, ini tersusun atas dua jenis lapisan, yaitu lapisan sial dan juga lapisan sima. Untuk lapisan sial, itu tersusun dari komponen silikat dan aluminium. Jadi berdasarkan unsur penyusunnya, lapisan ini disebut lapisan sial. Jadi lapisan silikat dan aluminium. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan sima, tersusun atas silikat dan juga magnesium. Nah, untuk lapisan litosfer ini mempunyai ketebalan dari 50 sampai 100 km. Selanjutnya adalah lapisan astenosfer. Lapisan ini berada di bagian bawah dari lapisan litosfer. Lapisan ini mempunyai ketebalan 100 sampai 400 km dari permukaan bumi. Nah, untuk lapisan astenosfer ini mempunyai suhu yang sangat tinggi, sehingga lapisan ini cocok digunakan sebagai tempat terjadinya pembentukan magma induk, sintesis batuan, dan juga pembentukan mineral. Jadi itu tadi lapisan astenosfer. Kemudian lapisan mantel bumi yang paling dalam, yang paling dekat dengan inti bumi adalah lapisan mesosfer. Nah, lapisan ini berwujud padat dengan ketebalan mencapai 2400 sampai 2750 km. Jadi jika kalian perhatikan, untuk mantel bumi, ini adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi di sini yang paling luar adalah litosfer. Kemudian yang tengah-tengah adalah astenosfer. Astenosfer ini berwujud cair ya. Di sini terbentuk magma-magma induk serta sintesis batuan. Selanjutnya, yang lebih dalam adalah lapisan mesosfer. Jadi itu tadi 3 lapisan penyusun mantel bumi. Selanjutnya adalah kerak bumi. Untuk kerak bumi adalah lapisan yang paling luar dari permukaan bumi. Nah, kerak bumi di sini kalian perhatikan karakteristiknya. Untuk kerak bumi mempunyai karakteristik ketebalannya 10 sampai 50 km. Nah, untuk kerak bumi sendiri disusun oleh komponen oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, lalu jenis-jenis kerak bumi. Kerak bumi di sini ada dua jenisnya, ada kerak benua dan ada kerak samudra.
Kalian perhatikan perbedaan dari kerak benua dan kerak samudra. Jadi kerak benua, kerak samudra yang ini oceanic crust, ini adalah kerak samudra. Kerak samudra mempunyai ketebalan 10-12 km. Nah, kerak samudra di sini, di bagian atasnya akan diisi dengan air. Jadi kerak samudra itu membentuk lautan. Selanjutnya untuk kerak benua, kalian perhatikan di sini, ini adalah kerak benua. Kerak benua tebalnya lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Jadi kerak benua ini menyusun daratan. Maka di sini itulah karakteristik dari jenis-jenis kerak bumi, kerak benua dan juga kerak samudra. Nah, untuk lapisan kerak bumi sendiri ada dua jenisnya lagi, di mana lapisan kerak bumi ada lapisan granitis dengan ketebalan 10-15 km dan dinominasi oleh satgranit. Selanjutnya, lapisan yang kedua adalah lapisan basaltis. Lapisan ini mempunyai ketebalan 30-50 km dan tersusun atas materi basaltis dengan sifat basa dan warnanya lebih gelap dibandingkan dengan lapisan granitis. Jadi itu tadi lapisan kerak bumi. Nah, selanjutnya di kerak bumi itu disusun oleh 3 jenis batuan. Jadi ada batuan beku, kemudian ada batuan sedimen, selanjutnya yang terakhir adalah batuan metamorf. Nah, kalian perhatikan untuk batuan beku. Batuan beku ini terbentuk karena pembekuan magma dari dalam bumi. Sehingga disebutlah dia batuan beku karena tersusun atau terbentuk dari pembekuan magma. Nah, batuan beku di sini ada 3 jenisnya. Jadi ada batuan beku plutonis, ada batuan beku vulkanis, kemudian ada batuan beku korok. Untuk batuan beku plutonis terbentuk dengan cara pembekuannya terjadi sebelum magma tersebut mencapai puncak permukaan bumi. Jadi magma dari dalam bumi itu bergerak keluar melalui celah-celah litosfer. Nah, sebelum sampai di puncak permukaan bumi, batuan tersebut sudah membeku. Nah, karena waktu pembekuannya yang relatif lama, maka karakteristik dari batuan beku plutonis ini berbentuk kasar dan mengkristal. Contohnya adalah batuan granit. Kalian perhatikan di sini batuan granit. Ini adalah contoh dari batuan beku plutonis dengan karakteristik mengkristal dan juga kasar, karena waktu pembekuannya relatif lama. Selanjutnya adalah batuan beku vulkanis. Untuk batuan beku vulkanis, batuan ini terbentuk dengan cara magma dari dalam bumi itu bergerak keluar melalui celah-celah litosfer. Nah, setelah sampai di permukaan bumi, batuan ini mulai membeku. Waktu pembekuan dari batuan vulkanis ini relatif cepat. Karena relatif cepat, maka kalian perhatikan karakteristik dari batuan vulkanis ini lebih halus dan tidak membentuk kristal. Contohnya adalah batuan obsidian. Kalian perhatikan, kalian bandingkan dengan batuan granit. Untuk batuan obsidian, di sini permukaannya lebih halus dan tidak membentuk kristal dibandingkan dengan batuan granit. Hal ini terjadi karena waktu pembekuan mereka yang berbeda. Baik, itu tadi batuan beku vulkanis dan juga batuan beku plutonis. Selanjutnya adalah batuan beku korok. Batuan ini terbentuk akibat penyusuban magma pada celah-celah litosfer bagian atas, kemudian membeku. Jadi batuan korok ini contohnya adalah batuan diorit. Contoh batuan diorit kalian perhatikan di slide. Jadi batuan diorit ini hampir mirip dengan batuan granit ya. Dia membentuk kristal dan juga permukaannya kasar. Jadi itu tadi jenis-jenis batuan beku penyusun kerak bumi. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan ini terbentuk akibat
erosi atau pengikisan yang mengendap di suatu tempat. Jadi bahan-bahan tanah, batuan hasil dari erosi akan dikumpulkan atau diendapkan di suatu tempat membentuk batuan sedimen. Nah, berdasarkan tenaga pengangkutnya, batuan sedimen terdiri dari 3 jenis, yaitu batuan sedimen akuatis, aeolis, dan glasial. Untuk sedimen akuatis, ini diendapkan oleh air. Contohnya adalah delta. Selanjutnya, ada sedimen aeolis. Sedimen ini diendapkan oleh tenaga angin. Contohnya adalah tanah los. Dan yang terakhir adalah sedimen glasial. Batuan ini diendapkan oleh gletser. Contohnya adalah morena dan juga drumlin. Jadi itu tadi jenis batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Baik, selanjutnya Miss jelaskan mengenai jenis batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya. Jadi jika tadi Miss jelaskan penggolongan batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkut, yang sekarang adalah penggolongan jenis batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya. Jadi ada 3 jenis batuan sedimen, yaitu batuan sedimen klastis, batuan sedimen kimia, dan juga batuan sedimen organik. Untuk batuan sedimen klastis, kalian perhatikan di sini, berasal dari pecahan-pecahan batuan atau kerangka organisme yang telah mati. Nah, pecahan-pecahan batuan ini akan mengendap di suatu tempat dan membentuk batuan konglomerat dan batuan breksi. Selanjutnya adalah batuan sedimen kimia. Jadi batuan ini terbentuk melalui pelapukan kimia. Contohnya adalah pembentukan stalaktit dan stalagmit pada dinding gua. Jadi itu tadi contoh batuan sedimen kimia. Lalu yang terakhir adalah batuan sedimen organik. Batuan ini terbentuk karena sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pengendapan di suatu tempat. Contohnya yaitu batu bara. Batu bara ini berasal dari pengendapan sisa-sisa makhluk hidup yang berlangsung selama jutaan tahun yang lalu. Lalu ada karang laut dan juga batu gambut. Itu merupakan contoh dari batuan sedimen organik. Selanjutnya, untuk contoh batuan sedimen, kalian perhatikan di sini ada batuan sandstone, limestone, kemudian ada konglomerat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah contoh batuan konglomerat. Contoh dari batuan sedimen. Lalu batuan terakhir yang menyusun kerak bumi adalah batuan metamorf. Batuan ini berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara kimia. Contohnya adalah batu pualam dan juga batu sabak. Jadi itu tadi jenis-jenis batuan penyusun kerak bumi. Nah, sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan jenis batuan, lapisan atmosfer, dan juga lapisan litosfer? Jika ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan sebelum Miss berikan latihan soal untuk pertemuan kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tanyakan terkait dengan materi lapisan bumi hari ini? Sudah jelas semua? Aileen, bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Aileen, bisa mendengar suara Miss dengan jelas?
Aileen, bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Bisa, Miss. Nah, Aileen, apakah ada yang tanyakan terkait dengan lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan juga jenis-jenis batuan tadi? Tidak, Miss. Sudah jelas semua, Nak? Sudah, Miss. Sudah. Anak-anak yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas semua terkait dengan lapisan atmosfer, litosfer, dan juga lapisan kerak bumi? Yuda, apakah ada yang tanyakan, Nak? Yuda, bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Yuda, bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Yuda, bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Yuda, bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Velove, apakah ada yang tanyakan, Nak, terkait dengan materi kita hari ini? Apakah sudah jelas semua? Jika sudah, coba berikan reaksinya supaya Miss tahu berapa siswa yang sudah paham untuk materi hari ini. Baik, baru ada beberapa siswa yang memberikan reaksinya. Yang lain bagaimana? Jika ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan sebelum Miss berikan latihan soal untuk pertemuan kita hari ini. Baik, jika tidak ada, jadi silahkan buka buku LKS-nya. Silahkan dibuka untuk halaman 133. 132 sampai 133. Sudah semua? Anak-anak silakan diaktifkan kembali kameranya ya. Desa, silakan diaktifkan kameranya. Lingga, silakan diaktifkan kembali kameranya, Nak. Steven, silakan diaktifkan kembali. Nah, jadi untuk tugas kalian, silakan dikerjakan untuk LKS halaman 132 sampai 133. Jadi di sana ada soal pilihan ganda, soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Nah, jadi itu nanti dikerjakan, dijadikan PR untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian kerjakan, kalian tulis jawaban kalian, boleh tulis di Word, boleh juga di buku tulis. Nanti kalian kumpulkan jawaban kalian di Moodle. Di sana sudah disediakan file untuk kalian mengumpulkan tugas. Jadi sebentar Miss tunjukkan dulu untuk filenya. Miss? Ya, ada apa, Nak? Yang B dikerjain nggak, Miss? Yang B tidak dikerjakan ya. Jadi yang dikerjakan adalah pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Sudah, Nak? Sudah? Jadi kalian perhatikan di sana, dikerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Nah, dikerjakan nanti dikumpulkan di Moodle. Sudah Miss sediakan tempat kalian untuk mengumpulkan jawaban kalian. Di file lapisan bumi, latihan soal LKS. Jadi nanti dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, jadi di sini sebelum ditutup pertemuan kita hari ini, Miss ingin mengingatkan bahwa pada pertemuan minggu lalu, Miss ada memberikan latihan soal
berupa 5 soal esai. Maaf, 4 soal esai ya. Jadi di sana tadi sudah Miss periksa, baru ada 7 siswa yang mengumpulkan tugasnya. Jadi anak-anak yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya, Miss tunggu sampai jam 3 sore supaya sudah dikumpulkan tugasnya. Anak-anak, Miss umumkan ya, ada beberapa siswa di sini yang belum mengumpulkan tugasnya. Tugas latihan soal pengayaan yang Miss berikan minggu lalu. Jadi ada Aileen, Brandon, Christian, Darmianto itu belum mengumpulkan tugasnya. Kemudian ada Jehuda, kemudian ada Joshua, lalu ada Monica, Putu Dewika, Pasa Gede Pangestu. Jadi itu siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Ada 9 siswa. Sedangkan 7 siswa lainnya sudah mengumpulkan. Nah, anak-anak yang disebutkan namanya tadi, Miss tunggu sampai jam 3 sore nanti supaya tugasnya sudah dikumpulkan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Miss tutup pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Miss akan jelaskan mengenai lapisan hidrosfer, gunung api, dan juga gempa bumi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Miss juga akan mengadakan latihan soal seperti pada pertemuan hari ini. Jadi, Miss harapkan kalian sudah belajar sebelum pelajaran fisika dimulai. Nah, sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan tugas dan juga latihan soalnya? Tidak? Sudah jelas semua? Baik, jika tidak ada yang tanyakan, Miss tutup pertemuan kita hari ini dan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk dalam pembelajaran, Miss Devi akan pimpin kalian di dalam doa ya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami masih diizinkan untuk bersatu hati, bersatu berkumpul bersama di Zoom meeting ini Bapa. Bapa, saat ini kami akan mulai pelajaran matematika. Mari Tuhan Kau berkati setiap jaring internet kami dan perangkat yang kami gunakan. Berkati juga kecerdasan kami, kepintaran kami, hikmat, kebijaksanaan, pemahaman yang baik Bapa, akal budi dan marifat-Mu saja Bapa. Agar kami dapat menjadi anak-anak yang berprestasi dalam segala bidang ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, buatlah kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan keluarga, anak-anak yang membanggakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini Bapa, kami akan memulainya. Biarlah Engkau benar-benar menjaga dan menyertai kami selama pembelajaran online ini Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Miss Devi kan akan masuk di dalam kelompok grup garis dan sudut ya. Miss Devi janji akan membahas soal. Jadi Miss Devi minta tolong untuk nama-nama breakout room-nya ya dibacain aja biar Miss Devi nggak lihat, jadinya lebih cepat lebih baik ya. Oke, Miss Devi minta tolong untuk garis dan sudut bisa dibacakan nama-nama kelompoknya. Gimana, Lingga? Joshua-nya ada gangguan internet. Oke, thank you ya buat anak-anak yang sudah informasi. Oke, kita mulai ya dari grup garis dan sudut. Bisa dibacakan nama kelompoknya siapa saja? Sebentar. Siapa nak? Dina, Jessica, Dina, Jessica. Ya. Sebentar. Roland, Yuda, Jeremy. Siapa? Jeremy. Oke. Coba perhatikan uji kompetensi 1. Uji kompetensi 1 ya. Nomor 1. Di situ kan ada gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Halo kelompok 1. Tahu nggak itu gambar apa? Kalau itu kamu bilang persegi panjang, iya. Tapi dia hanya
sisi-sisinya saja berbentuk persegi panjang, oke? Tapi dia adalah bangun ruang yang berbentuk sebagai balok. Nah, itu juga sudah ada ya. Nomor 1, perhatikan gambar balok. Oke. Pasangan garis yang bersilangan. Ada yang tahu pasangan garis yang bersilangan? Kalian kan udah buat PowerPoint-nya kan? Pasangan garis yang bersilangan. Coba lihat CE, lihat cari garis CE dan BC. CE dan BC. Dia membentuk apa? Apakah dia bersilangan atau gimana? Bagaimana sifat CE dan BC? CE itu kan dia gini nih, yang putus-putus nih. Bisa dijawab pakai suara aja biar Miss Devi nanti nggak ini ya. Oke, sebentar. Yuda itu masuk di grup kesini kan ya? Ya, Miss, katanya dia nge-like. Oke, udah Miss Devi masukin ya. Oke, ini adalah CE. CE, ini C-nya, ini E-nya, gitu kan? Lalu dia disambungkan atau dipasangkan dengan BC. BC itu yang seperti ini. Nah, ini B, ini C. Bentuknya ini gimana? Garisnya ini bagaimana? Pasangan garisnya ini memiliki sifat yang bagaimana? Halo, pasangan sifat ini memiliki sifat yang bagaimana? Pasangan garis ini memiliki sifat yang bagaimana? Coba lihat. Apakah dia bersilangan? Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, dan kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan Kau berkati setiap pembelajaran yang akan kami lalui. Berkati setiap jaringan dan internet kami, dan perangkat yang kami gunakan. Kami serahkan doa ini Bapa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus